Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Setyo Groho selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan rekan-rekan sekalian serta audiens yang kami hormati. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi yang telah kami sepakati dan kami susun menjadi slideshow berikut, yaitu mengenai kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Yang mana dalam kelompok ini yaitu kelompok 3 kelas manajemen paralel 22 beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmawan Najib dengan NPM 0118 dan rekan saya yaitu Trianita Oktaviani dengan NPM 0002. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama mengenai pengertian rangka konseptual, yang kedua penyajian rangka konseptual, yang ketiga yaitu hipotesis, dan keempat jenis-jenis dari hipotesis itu sendiri. Next, masuk ke dalam materi yang pertama yaitu pengertian rangka konseptual. Rangka konseptual ini sendiri merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Tujuan dari rangka konseptual ini yang terutama yaitu untuk memberikan struktur yang jelas dan terorganisir dalam memahami fenomena yang akan diteliti. Next. Lalu berikut ada beberapa manfaat dari rangka konseptual yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, mengarahkan penelitian. Rangka konseptual membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan merancang desain penelitian yang sesuai. Yang ketiga, yaitu mendorong pengembangan teori. Yang keempat, memperkuat validitas penelitian. Dengan menggunakan kerangka konseptual yang didasarkan pada teori-teori yang teruji, penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat, sehingga meningkatkan validitas penelitian secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memfasilitasi interpretasi data. Rangka konseptual membantu penelitian dalam menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan cara yang konsisten dan terkait dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Slide selanjutnya, materi yang kedua yaitu bagaimana penyajian rangka konseptual. Yang pertama yaitu menentukan tema dan topik penelitian. Sebelum melakukan penelitian, tentu saja seorang peneliti harus menentukan eh, tema atau topik apa yang akan mereka teliti. Yang kedua adalah menyusun kajian pustaka. Dengan menyusun kajian pustaka yang memiliki peran sebagai landasan penelitian. Yang ketiga, memastikan kebaruan. Ketika dalam penelitian, dalam tahap melakukan kajian pustaka, peneliti dapat mencari tahu apakah ada novelty atau kebaruan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Next. Langkah yang keempat yaitu memetakan konsep atau variabel. Seorang peneliti tentu harus mengetahui konsep atau variabel yang akan diteliti. Yang keempat adalah mengembangkan pernyataan hubungan. Yang keenam yaitu memeriksa rumusan masalah atau hipotesis. Selanjutnya, yang ketujuh mengembangkan konsep dalam bentuk yang sederhana. Yang kedelapan menambahkan narasi.
untuk melengkapi kerangka konseptual yang sudah dibuat dengan narasi untuk menjelaskan maksud dari setiap bagan atau alur. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki kerangka yang dibuat. Peneliti mungkin akan menemukan data baru yang berbeda dari teori atau asumsi yang telah disusun sebelumnya. Jadi akan alangkah baiknya dengan diperbaikinya kerangka tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya, selanjutnya adalah materi hipotesis dan pengembangan hipotesis yang akan dibawakan eh, Saudara Trianita Oktaviani. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mas Najib. Saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis melibatkan pembuatan pernyataan atau prediksi berdasarkan teori, literatur, atau pengamatan sebelumnya yang dimaksudkan untuk diuji dalam penelitian ilmiah. Hipotesis menjadi dasar pengorganisasian, eksperimen, dan observasi yang dilakukan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan. Pengembangan literatur dilakukan untuk memperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan secara objektif. Hipotesis yang baik harus spesifik, terukur, dan dapat diuji. Selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri. Perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga yaitu dapat diuji dengan kata yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Jenis yang pertama yaitu hipotesis kerja atau alternatif. Hipotesis ini menyatakan adanya hubungan antara dua variabel. Contohnya yaitu peningkatan konsumsi vitamin C akan mengurangi risiko terkena flu. Jenis yang kedua yaitu hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Contohnya ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel. Contohnya tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat stres antara kelompok A dan kelompok B. Hipotesis yang keempat, hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis ini menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu. Contohnya, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan. Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis ini membandingkan dua atau lebih kelompok. Contohnya, penggunaan metode A lebih efektif daripada metode B dalam meningkatkan hasil belajar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.